Dan hari ini Menteri Luar Negeri negara-negara di ASEAN menggelar sejumlah pertemuan jelang KTT ke-42 ASEAN. Menko Polhukam Mahfud MD juga turut hadir untuk membahas mengenai pilar politik dan juga keamanan. Untuk informasi selengkapnya, kita akan langsung bergabung dengan reporter Sisilia Sinabariba langsung dari Labuan Bajo, NTT. Sisilia, apa kabar? Iya, Yohana, kabar baik. Semoga kabar baik juga ada. Baik, nah Sisilia, apa saja poin-poin yang dibahas oleh para menteri luar negeri di sana kali ini? Iya, ada cukup banyak sebenarnya poin-poin yang dibahas oleh para menteri luar negeri yang menggelar pertemuan pada hari ini, terutama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menjadi pemimpin dalam pertemuan para menteri luar negeri. Isu yang dibahas sebenarnya tidak jauh-jauh dari tema keketuaan yang diangkat oleh Indonesia pada tahun ini pada KTT ke-42 ASEAN ini, yakni ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Dan sebenarnya hari ini ada 3 pertemuan yang dilakukan oleh para menteri luar negeri. Yang pertama adalah ASEAN Foreign Ministerial Meeting. Ini dilakukan tidak terlalu lama sebenarnya, ini hanya sebentar saja, diawali dengan opening dan juga penyampaian kata sambutan oleh Menteri Luar Negeri. Kemudian pertemuan yang kedua adalah ASEAN Political Security Community Council. Ini fokus untuk membahas bagaimana menciptakan kawasan ASEAN yang damai, menciptakan politik dan juga keamanannya yang cukup artinya aman begitu. Nah, dalam pertemuan yang ini Menko Polhukam Mahfud MD menjadi co-chair, sementara Menlu Retno menjadi chairnya. Ada sejumlah poin yang tadi disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam sambutannya di depan para menteri luar negeri ASEAN. Yang pertama, bagaimana Menko Polhukam mendorong agar negara-negara di ASEAN ini terus memperkuat keamanan dan juga menciptakan perdamaian, terutama mengantisipasi terjadinya konflik karena cukup banyak negara-negara besar ataupun kelompok besar yang saat ini saling bersaing dan bisa menimbulkan ancaman bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Menko Polhukam tadi juga mendorong agar negara-negara di ASEAN ini terus memberantas adanya korupsi, kemudian perdagangan orang, lalu pencucian uang, hingga segera menyusun perjanjian ekstradisi untuk bisa agar negara-negara di ASEAN ini sebenarnya tidak menjadi surga bagi para pelaku tindak kejahatan. Namun, yang paling penting sebenarnya dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ini adalah pertemuan yang disebut dengan ASEAN Coordinating Council Meeting atau ACC. Karena disinilah sebenarnya poin-poin yang akan direkomendasikan kepada para pimpinan negara besok akan diputuskan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tadi menyebutkan, Yohana dan juga pemirsa, yang didorong sebenarnya dalam KTT ASEAN ini adalah bagaimana menguatkan institusi ASEAN itu sendiri dan juga kapasitasnya di kawasan, termasuk yang paling menarik adalah mendorong agar Timor Leste dapat segera menjadi anggota penuh dari ASEAN dengan terus membantu Timor Leste untuk mengikuti seluruh proses, seluruh aturan dan juga seluruh rangkaian kegiatan untuk bisa menjadi anggota ASEAN. Yohana. Ya, kita tunggu tadi ya rekomendasi ACC untuk para kepala negara yang akan disampaikan besok. Tapi para kepala negara atau pimpinan negara yang sudah hadir siapa saja, Sisilia? Ya, Yohana. Untuk hari ini ada 2 pimpinan negara ASEAN yang sudah tiba, yakni ada Perdana Menteri Hun Sen, ini merupakan Perdana Menteri Kamboja, tadi diterima langsung oleh Menteri Kesehatan. Kemudian ada Perdana Menteri dari Timor Leste, yakni Perdana Menteri Taur Matan Ruak, dan diterima langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Artinya sudah ada 3 pimpinan negara ASEAN yang hadir, termasuk Presiden Joko Widodo yang bahkan sudah berkantor sejak beberapa hari yang lalu di Labuan Bajo ini. Kita tinggal menunggu 5 pimpinan negara ASEAN lainnya yang akan hadir. Kemudian ada Sekjen ASEAN yang juga dijadwalkan akan segera tiba, dan juga nanti akan ada Perdana Menteri lainnya, karena dijadwalkan tanggal 9 dan juga tanggal 10 ini adalah jadwal kedatangan para pimpinan negara-negara di ASEAN. Ada 2 kepala negara yang sudah mengonfirmasi tidak hadir, Yohana dan juga pemirsa, yakni Perdana Menteri Thailand nanti akan diwakili oleh Deputi Perdana Menterinya, karena Thailand akan segera menggelar pemilu pada 14 Mei mendatang, dan juga pihak dari Myanmar. Meskipun sebenarnya dalam KTT ini pemerintah sudah mengundang non-political representation ya, namun mereka menyatakan tidak hadir dalam pertemuan di KTT ke-42 ASEAN ini. Dan Presiden Joko Widodo sebentar lagi juga akan menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan sejumlah negara, baik itu Malaysia, Laos, Vietnam, dan juga Timor Leste. Yohana. Baik, terima kasih Sisilia Sinabariba. Menarik sekali, banyak sekali topik-topik krusial yang dibahas di KTT ASEAN nanti. Khususnya ini kita tahu bahwa banyak anggota negara di ASEAN yang juga akan menjelang pemilu nanti, termasuk Indonesia dan juga Thailand. Terima kasih, kita tunggu terus update-nya dari Anda di sana.